Tentang halusinasi, halusinasi itu ada dua kan, auditorik sama visual. Jadi kalau auditorik kalian nanyanya apa? Pendengaran, karena nggak mendengar suara. Kalau dia visual, kalian tidak melihat. Kalau ilusi mungkin kalian nanyanya ya kayak ikat pinggang itu kan, ikat pinggang yang mungkin dia melihatnya seperti ular. Dia mispersepsi. Ya makanya dia persepsi. K itu apa? Konsentrasi. Konsentrasi itu cara buatnya 100 dikurang 7 sampai angkanya 65. Biasanya abang 2 kali dia bisa, udah benar dia 2 kali, biasanya abang stop aja. Karena udah pasti benar kan? Nah kemudian daya ingat. Nah ini lagi daya ingat ini ada 4. Ada 4 yang harus kalian tanya. Pertama daya ingat segera namanya. Segera ini hitungan detik mainnya. Berarti ya udah kalian kasih aja 5 angka acak 2, 6, 1, 4, 9. Suruh dia pulang, tapi agak cepat. Yang kedua early atau jangka pendek. Oke, kalau dia jangka pendek berarti hitungannya menit hingga jam. Menit hingga jam. Kita bisa tanya hal apa yang dilakukan dia dalam hitungan jam. Contoh misalkan dia datang ke kita bisa tanya dia sarapan kapan misalkan. Kemudian menengah atau middle. Daya ingat menengah atau middle ini hitungannya bulan. Jadi kita bisa tanya apa yang dilakukan dia 3-4 bulan sebelumnya. Contoh misalkan dia lebaran di mana. Kalau dia Kristen mungkin bisa kita tanya Natalan di mana. Kemudian daya ingat jangka panjang ini hitungannya tahunan. Dia menggunakan di SMP-nya di mana. Kalau orientasi gampang. Ini kan tempat dan waktu nih. Tanya aja satu, tempat misalkan. Pak, Bapak tahu Bapak lagi mana? Ibu tahu Ibu lagi mana? Oke? Nah, pengetahuan umum. Tanyakan siapa presiden. Tapi janganlah yang datang ke kita misalkan 17 tahun gitu kan. Terus kalian tanya presiden Amerika yang pertama, kan nggak cocok juga, nggak tahu juga kan. Jadi tanyalah presiden yang sekarang aja Indonesia, oke? Kemudian abstrak. Abstrak ini ya pakai peribahasa ya. Bebas lah, kalian tahu apa yang misalkan lebih besar pasar daripada dia misalkan. Terus apa lagi misalkan air susu dibalas air tuba misalkan. Pokoknya ada peribahasanya. Kalau judgment itu dompet hilang. Kalau dia ketemu dompet hilang di jalan, apa yang dia lakukan? Kemudian impuls itu kata kuncinya baik aja buat. Kecuali pada kasus trichotillomania. Semua impuls itu kalian tegakkan baik, kalian interpretasikan baik. Kenapa? Karena impuls itu udah pasti normal. Kecuali pada gangguan impuls. Contohnya apa? Trichotillomania. Yang lain nggak masuk. Piromania, judi patologis, itu nggak masuk. Yang terakhir adalah insal. Nah, insight inilah hal yang paling kita kalau menurut kamu, dan hal yang paling tidak boleh kita salah. Tahu nggak kenapa? Karena kalau kita salah, ketahuan kali salahnya. Karena ini yang kita sebutkan di akhir. Kita interpretasi panjang, insight derajat 4, keras pula suara kita, padahal di rubrik 6 misalnya. Ketahuan nggak salahnya? Ketahuan. Jadi main fisikisnya adalah insight itu harus benar. Jadi kalau di tengah-tengah ini nanti kalian ada kurang-kurangnya, minimal kita bisa posisi tinggi, bahasanya bisa nggak dengar, gitu nggak sih? Tapi kalau udah insight yang salah, di akhir pula kita sebutkan, maka ketahuan kali dia. Jadi insight itu nggak boleh salah. Anda bang aja dengan cara tanya. Kalau dia insight derajat 1, pasiennya tidak tahu dia sakit. Saya nggak tahu dia sakit. Kalau 2, dia tahu dia sakit, tapi sekaligus menyangkalnya. Jadi gimana cara nanyanya? Pak, Bu, Bapak tahu Bapak lagi sakit? Tahu, tapi kayaknya saya nggak sakit kok. Langsung disangkalnya. Kalau dia derajat 3, dia tahu dia sakit, tapi disalahkan orang lain. Pak, Bu, Bapak tahu, Ibu tahu nggak Ibu lagi sakit? Tahu dok, tapi ini kayaknya
gara-gara suami saya ini atau gara-gara anak saya ini. Ya, jadi disalahkannya orang lain. Kalau dia isi derajat 4, dia tahu dia sakit, tapi tidak tahu penyebab. 5, tahu sakit, tidak tahu berobat kemana. Kalau 6, tahu sakit, tahu berobat kemana. Oke, biasanya yang paling sering salah yang mana coba? Abang yakin kalau 1, 2, 3 itu jarang orang salah. Yang salah itu biasanya 4, 5, 6. Misalnya pertanyaannya gini, Pak, Bapak tahu Bapak lagi sakit? Tahu dok. Bapak tahu penyebabnya? Saya nggak tahu dok. Tiba-tiba kan udah langsung putuskan itu cek derajat 4. Biasanya gitu, langsung kalian putuskan cek derajat 4. Itu belum tentu. Maka kalian harus tanyakan pertanyaan berikutnya. Bapak mau nggak berobat? Kalau dia bilang mau berobat, tinggal kalian tanyakan 2 pertanyaan terakhir. Kalau seandainya dia bilang mau berobat, berarti udah pasti itu nggak 4. Karena 4 itu dia nggak mau berobat. 5 sama 6 ini dia mau berobat, cuma bedanya 5 nggak tahu kemana, 6 tahu kemana. Jadi kalau pertanyaan berikutnya adalah Bapak mau nggak berobat? Kalau dia bilang enggak, itu berarti langsung 4. Kalau dia bilang mau berobat, tinggal kalian tanya tahu nggak berobat kemana. Oke, betul.